Kalau dalam bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata-kata radikal itu maknanya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu kembali ke akar. Nah, akarnya umat Islam Al-Quran dan hadis. Berarti kita beragama Islam itu harus apa, Pak, logikanya? Harus radikal. Dan ini pernah diucapkan oleh Menteri Agama kita, Pak Lukman Saifuddin yang dulu, ya, Pak Lukman Saifuddin itu. Jadi kita beragama itu harus radikal, karena makna arti bahasa Indonesia dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata-kata radikal itu artinya kembali ke akar. Loh, akarnya umat Islam Al-Quran dan hadis. Tapi bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, di Indonesia terjadi penjajahan linguistik. Kita tidak boleh memaknai radikal menurut bahasa Indonesia. Tidak boleh. Stop. Kita baru dibolehkan memaknai kata radikal menurut kacamata Barat. Itu baru boleh di Indonesia. Artinya apa? Kita sekarang sedang dijajah dalam aspek linguistik bahasa. Dijajah kita. Kita nggak boleh pakai makna bahasa Indonesia. Tapi kita harus pakai makna radikal menurut konteks Barat. Inilah nasib umat Islam yang tragis di Indonesia. Dalam aspek bahasa saja kita sudah dijajah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah subuh rahimakumullah. Tadi sudah keluar. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat, taufik serta hidayahnya kita masih diberikan nikmatul iman wal Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ke jalan yang lurus, yaitu jalan Shiratal Mustaqim. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi dan merahmati kehidupan kita sampai kita menghadap kehadirat Allah penuh dengan ridho dan ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqamah dalam memperjuangkan syariahnya, dalam menegakkan sunnah-sunnahnya,
sebagaimana pemahaman para salafus saleh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pagi ini tema yang kita bahas adalah masa depan Islam dan tantangan umat. Allah Subhanahu wa taala memberikan tanbih kepada kita hamba-hambanya yang amanu wa taqwa. Sebagaimana firman Allah dalam surah As-Saff ayat 9. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwa alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Huwa alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan membawa al-huda, yaitu Al-Qur'anul Karim, wa dinil haqq, dan agama Allah yang hak, yaitu ad-dinul Islam, liyudhhirahu 'alad dini kulli, agar Allah menangkan ad-dinul Islam ini di atas semua agama-agama ini, walau karihal musyrikun, walaupun orang musyrik benci. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam jagat raya ini. Allah Subhanahu wa taala yang menguasai rotasi alam jagat raya ini. Allah Subhanahu wa taala yang meninggikan langit tanpa tiang ini mengabarkan bahwa Islam akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas semua agama-agama ini, walau karihal musyrikun, walaupun orang musyrik benci, tetap Islam akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala meyakinkan pada hamba-hambanya yang aman wa taqwa bahwa masa depan ada di tangan Islam. Bahkan Allah tegaskan, wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Kemenangan itu datangnya dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Dan kewajiban kami, kata Allah, memenangkan golongan mukmin. Ini sebuah kepastian. Tidak bisa tidak. Pasti. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. La tabdila li kalimatillah. Tidak ada perubahan akan kalimah-kalimah Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Bahkan dalam surah An-Nur ayat 55 Allah berjanji. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafal ladzina min qablihim wal yumakkinna lahum dinahum alladzi artada lahum wal yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada hamba-hambanya yang amanu wa amilus shalihat, beriman dan beramal soleh, Allah jadikan mereka berkuasa di muka bumi ini, sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Ini janji Allah sebagai sebuah kepastian. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan bagi mereka din, agama yang telah Allah ridhoi. Dan Allah benar-benar akan mengubah keadaan mereka setelah mereka dalam kondisi al-khauf, ketakutan. Allah akan berikan keamanan. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'ah. Mereka tetap beribadah kepadaku dan tidak berbuat syirik dalam beribadah kepada Allah. Wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Barang siapa yang tetap kafir atau ingkar setelah janji Allah itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Allah berjanji kepada hamba-hambanya yang amanu wa amilus shalihat. Allah akan jadikan mereka berkuasa. Syaratnya amanu wa amilus shalihat. Tauhid wa sunnah. Itu kunci kemenangan bagi hamba-hamba Allah yang mukmin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Bahkan Rasulullah SAW dan beberapa hadis-hadis yang sahih bisa kita lihat dalam kitab Sahih Muslim bab Al-Fitan wa Asyaratus Sa'ah. Kemenangan bagi Ansarullah, penolong-penolong agama Allah.
Bahkan Rasulullah mengabarkan ahli tauhid di akhir zaman. Inilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Mereka inilah generasi emas akhir zaman. Pejuang akhir zaman. Yaitu At-Ta'ifah Al-Mansurah. Dalam beberapa hadis-hadis yang sahih, karakternya itu kalau diringkas ada 3. Yang pertama, karakter mereka di tengah-tengah masyarakat, ini generasi yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, yang akan ditampilkan di tengah-tengah manusia ini. Dan mereka inilah ahli tauhid di akhir zaman. Mereka akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau diringkas, cirinya ada 3. Di tengah-tengah masyarakat, mereka senantiasa mengobarkan semangat jihad fisabilillah. Semangat perjuangan di jalan Allah. Sebagaimana Rasulullah mengingatkan pada umatnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'sul amril Islam wa amadus shalah wa dirwatus sanamil jihad fisabilillah. Hadis sahih riwayat Muslim. Pokok sesuatu itu Islam, tiangnya salat. Puncak amal di dalam Islam al-jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah. Bahkan Rasulullah memberikan warning, barang siapa dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini selama hidupnya belum pernah berjihad, belum pernah berjuang di jalan Allah, dan selama hidupnya tidak pernah ada cita-cita untuk berjihad fisabilillah, untuk berjuang di jalan Allah. Kalau dia mati saat itu, kata Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mata la su'batin min nifaq. Maka matinya termasuk dalam salah satu cabang kemunafikan. Na'udzubillah, na'udzubillahi min dzalik. Artinya mati dalam keadaan munafik. Allah ingatkan dalam surah An-Nisa ayat 145. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu nanti di neraka, diletakkan di dasarnya neraka. Na'udzubillah, na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, Bapak, Ibu yang dirahmati Allah, tolok ukur barometer yang membedakan antara mukmin dan munafik bukan terletak pada sholat, puasa, haji, umroh, bangun masjid, dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi Allah ungkap di dalam surah At-Taubah. Makanya kalangan mufassir menyebut ini al-wadihah, membongkar karakter munafik tanpa diawali dengan basmalah. Ya. Jadi, Bapak, Ibu yang dirahmati Allah, tolok ukur yang membedakan mukmin dan munafik ketika Allah panggil hayya 'alal jihad, pasti orang munafik akan mundur. Kenapa? Tidak mau resiko. Tidak mau dia ada resiko, itu tidak mau. Dia akan lari, dia akan mundur. Itulah yang membedakan. Jadi tolak ukur mukmin dan munafik bukan terletak pada sholat, puasa, haji, umroh, bangun masjid, dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi ketika dipanggil oleh Allah, hayya 'alal jihad, untuk berjuang di jalan Allah, pasti orang munafik itu akan mundur. Inilah tolak ukur yang membedakan antara mukmin dan munafik. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian karakter yang kedua, At-Ta'ifah Al-Mansurah. Mereka adalah generasi yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya di akhir zaman, seperti sekarang ini. Karakternya, mereka senantiasa menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Sebagaimana Rasulullah SAW memberikan perintah. Qala Rasulullah SAW, balik tamiru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Bahkan kalian harus tetap ngajak untuk berbuat yang ma'ruf, berbuat yang baik, dan mencegah dari yang mungkar. Hatta idza ra'aitum suhan muta'an, hingga kebakilan sudah ditaati. Dan itu sudah jadi fenomena di tengah masyarakat kita. Wahwan mutabbi'an, ahwa, hawa nafsu sudah diikuti. Dan itu sudah jadi fenomena di tengah masyarakat kita. Wa dunya mu'saratan. Kehidupan dunia lebih diutamakan daripada kehidupan akhirat. Dan itu sudah jadi fenomena di tengah masyarakat kita. Wa izaba kulli dira'yin birra'yihi. Manusia sudah lebih banyak membanggakan ra'yunya, akalnya,
pendapat-pendapatnya daripada ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulnya. Dan itu sudah jadi fenomena di tengah masyarakat kita. Kalau sudah 4 fenomena ini muncul di tengah masyarakat kita, Rasulullah memberikan wasiat. Fa'alaika ya'ni binafsik. Perhatikan diri kalian. Perhatikan diri kalian. Wada'ankal awam. Jauhi kebanyakan orang. Ini ulama-ulama hadis memaknai, maknanya jangan sampai kita larut pada 4 fenomena ini. Fa'inna min waraikum ayyamas sabr. Sebentar lagi kalian akan mendapati hari-hari kesabaran. Ulama-ulama hadis menafsirkan saat itulah yang dimaksud fa'inna min waraikum ayyamas sabr. Saat itulah Allah akan melipat gandakan pahala bagi hamba-hambanya. Oleh karena itu Rasulullah memberikan satu gambaran. As-sabru fihi mitlu qabdi alal jamri. Kalau kamu sanggup sabar, artinya apa? Kita tetap istiqomah mentauhidkan Allah dalam semua aspek kehidupan. Kita tetap ittiba'us sunnah. Kita ittiba' pada sunnah Rasulullah SAW. Kita tetap menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu kata Rasulullah, hidup kita itu bagaikan al-qabitu alal jamri. Bagaikan memegang bara api. Ini bahasa kinayah, bahasa kiasan. Artinya apa? Resikonya berat. Tantangannya banyak. Rintangannya banyak. Musuhnya juga banyak. Ini resiko. Sekarang, ketika kita tetap istiqomah mentauhidkan Allah, ittiba kepada Rasul, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, kita sekarang kena stigma radikalisme. Stigma radikal. Itu disematkan. Ini. Radikal. Ya. Contoh, beberapa bulan yang lalu, Kejaksaan Negeri Malang mengadakan seminar tentang radikalisme. Radikal. Jadi, kesimpulannya, stigma radikal itu umat Islam. Itu paket, Pak. Tidak bisa dirubah. Itu paket sudah. Dari stakeholder. Dari yang membiayai itu. Radikalisme itu umat Islam. Sampai akhirnya dari peserta seminar itu, kebetulan ada purnawirawan Angkatan Darat. Tanya kepada yang memberikan presentasi. Bagaimana kalau ada sebuah partai yang ingin merubah dasar negara? Ingin merubah ketuhanan yang Maha Esa jadi ketuhanan yang berkebudayaan. Dasar negara mau dirubah, Pancasila dirubah jadi Trisila Ekasila. Apa bisa disebut radikal? Tidak bisa ngomong. Tetap yang radikal itu adalah umat Islam. Jadi yang sudah jelas-jelas mau merubah dasar negara, itu tidak disebut radikal. Itu. Terus akhirnya ada yang tanya lagi. Bagaimana gerakan separatis OPM yang telah membantai TNI, Polri, dan sipil di Papua? Apa bisa disebut radikal, teroris? Tidak. Karena mereka orang Kristiani. Kalau dia seorang Muslim, baru disebut radikal dan teroris. Jadi ini paket, Pak. Jadi stigma radikal itu hanya hantu yang diciptakan untuk menjadikan umat Islam di Indonesia menjadi musuh nomor 1. Ini. Jadi ini fakta, bukan fitnah. Jadi inilah fakta. Jadi tetap, Pak. Apalagi sekarang ditambahi lagi peraturan presiden tentang ekstremisme. Ditambah lagi satu lagi kosakata. Setelah radikal, kemudian ekstrim. Jadi nanti ke depan, Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah, umat Islam disibukkan adu domba internal sesama umat Islam. Ini tantangan umat ini. Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah. Jadi kembali lagi, karakter ahli tauhid, jadi at-taifah al-mansurah, dia senantiasa menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar.
Tapi kalau kita sanggup hidup seperti ini, Pak, walaupun kena stigma radikal, kalau kita siap hidup seperti itu, walaupun stigmanya radikal gitu ya. Padahal kalau dalam bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata-kata radikal itu maknanya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu kembali ke akar. Nah, akarnya umat Islam Al-Quran dan hadis. Berarti kita beragama Islam itu harus apa, Pak, logikanya? Harus radikal. Dan ini pernah diucapkan oleh Menteri Agama kita, Pak Lukman Saifuddin, yang dulu. Ya, Pak Lukman Saifuddin itu. Jadi kita beragama itu harus radikal, karena makna arti bahasa Indonesia dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata-kata radikal itu artinya kembali ke akar. Loh, akarnya umat Islam, Al-Quran dan hadis. Tapi bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, di Indonesia terjadi penjajahan linguistik. Kita tidak boleh memaknai radikal menurut bahasa Indonesia. Tidak boleh. Stop. Kita baru dibolehkan memaknai kata radikal menurut kacamata barat. Itu baru boleh di Indonesia. Artinya apa? Kita sekarang sedang dijajah dalam aspek linguistik bahasa. Dijajah kita. Kita tidak boleh pakai makna bahasa Indonesia. Tapi kita harus pakai makna radikal menurut konteks barat. Inilah nasib umat Islam yang tragis di Indonesia. Dalam aspek bahasa saja kita sudah dijajah.